Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kita mau live bareng Pak Budi nih. Jam 19.30. Telat 2 menit. Tadi ada Gojek, jadi saya kabur ke depan dulu. Ya, ada Mas Syawal, ada Mas Budi belum masuk nih. Kayaknya Mas Budi mesti diundang ya. Coba sekarang tak undangnya Pak Budi. Belum ada, Pak Budi belum belum on. Iya, belum on Pak Budi. Oke, baik, kita tunggu sambil ngobrol-ngobrol ya. Jadi, saya kenal Pak Budi itu sudah berapa tahun ya, dari 2015 kayaknya. Jadi kita kenalannya di Twitter. Tapi ternyata begitu ketemu, Pak Budi itu teman lamanya istri saya, jadi teman lamanya Bu Tita, jadi ya langsung akrab gitu. Nah, beberapa kali kita kerjasama, ya teman-teman harus tahu Pak Budi ini siapa. Ya, Pak Budi ini sekolahnya di Amerika. Nah, Pak Budi udah masuk, langsung saya undang. Loh, kok nggak bisa diundang? Halo Mas B. Iya, ini udah di mobil nih. Oh enggak. Saya nanti malam. Oh, ini kursinya Karena kayak kursi mobil. bukan. Di rumah di ruangan Pilot. kerja, di ruang kerja. Nanti Iya. malam sih mau jemput anak pulang dari Korea. Oh, Jadi si mm-mm. isi ini siapa? Iya, Nah, betul. Jadi ya udahlah, nanti saya lihat sopir saja malam sih, soalnya sampainya kan. iya. Jadi masih bisa live ini kayaknya ini malamnya. Makanya tadi pagi begitu disinggung, ya udahlah kalau gitu malam ini kayaknya bisa. So, besok udah ke Jogja saya juga. Iya, saya juga. Aduh, ini saya Iya, sebenarnya pasti sibuk kan. maunya pensiun, tapi kok jadi malah sibuk banget ya. Kalau waktu Ya, aktif kan jam kerjanya kan jam 8 sampai jam 5 gitu ya. Begitu ya betul. pensiun malah round the clock nih. Iya, 24 jam malah kayaknya kita jadi entrepreneur yang nggak jelas ini. Entrepreneur katanya kan 24 jam ya. Kita kok kayaknya 24 jam. Ini Mas Budi ini lama sekali nih, udah nggak ketemu nih teman-teman. Jadi saya salam Iya. dulu buat Mas Budi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas B. Terima kasih Iya. ini undangannya juga. Ya kalau nggak, kayaknya kalau direncanakan kayaknya nggak ada Nggak jadian ketemu, nih. iya. Jadi langsung aja udah. Iya, waktu itu saya pikir, wah, ini udah bisa offline nih. Jadi mau live dari Blue Korinci lagi kayak Berisi, dulu. iya, Tapi nggak iya ketemu-ketemu betul sih. nih. Nanti kita atur deh, Kita kita atur atur. ya. Memang udah bisa sih. Jadi udah nggak masalah sih. Cuman kemarin aja kebetulan lagi keluar kota Mas Bi. Oh gitu. Ya ini keluar kota terus Iya, nih, invest di mana-mana sih. enggak lah. Ada pembantu umum Mas Bi. Pembantu pembantu umum UMKM gitu nih kan. Iya. Iya nih, jadi ini teman-teman nih beruntung sekali nih saya bisa nangkep Pak Budi karena beliau ini sangat aktif dan sangat update dengan perkembangan bisnis masa kini. Ya, antara lain yang beliau jadi pembantu umum tadi itu adalah bakpia Tugu Jogja. Nah, terus ada lagi uh, Haus. Nah, itu kan Haus gitu ya. kekinian ya. Kemudian ada lagi yang di Surabaya itu apa ya? Medika apa tuh namanya? Saya lupa. Ya, Prahita Praita. Klinik. Nah, ini teman-teman Iya. masih tanya nih, kenapa Pak Budi interest untuk masuk ke dalam bisnis itu gitu. Apakah
masa depan bisnis itu baik apa tidak gitu ya. Karena Ya, contohnya kayak ketika pandemi memang mau tidak mau hampir semuanya kena dampak ya Mas. Nah, ya. monggo diceritakan Ya. Mas Budi. Nanti gantian saya Iya, cerita. boleh dong. Saya juga pengen banyak nih dengar cerita Mas Bi udah lama nih. Iya, iya, iya. Sebetulnya ya teman-teman kan kemarin juga kita sebetulnya pada prinsipnya secara secara makro ya bisnis di Indonesia ini harusnya memang punya potensi sih Mas Bi. Hmm. Jadi apapun bisnisnya kecuali ya misalnya kategori yang misalnya yang udah mati ya misalnya wartel, misalnya warnet, misalnya. Jadi pada prinsipnya kan kalau dengan jumlah penduduk yang seperti Indonesia sekitar Hmm. 270 juta dengan ekonominya relatif stabil ya. Saya tidak Hmm. mengatakan tinggi banget, tetapi juga tidak rendah. Jadi relatif stabil. Kalau dilihat juga dari pemerintahannya relatif stabil ya Hmm. dibandingkan dengan yang lain-lain. Sehingga pada prinsipnya kalau saya ketemu dengan teman-teman investor itu mereka sangat-sangat tertarik gitu ya Hmm. untuk mau invest di Indonesia. Baik investor domestik ya orang Indonesia ya, dan orang orang luar gitu ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman ini kan sebetulnya banyak yang punya potensial, tapi kembali ya seperti yang mungkin sudah berapa kali ya kita bahas Mas Bi ya, Hmm. eh, kekuatannya bisnis-bisnis yang besar itu kan sebetulnya adalah mereka mempunyai kemampuan untuk membangun fondasinya yang kuat dengan tim yang kuat ya. Nah tentunya fondasi ini selain dari tentunya yang basic-basic itu yang seperti yang saya ceritakan di Instagram saya, tapi juga yang selalu saya katakan ada tiga hal yang mungkin yang paling fundamental ya yang kita lihat selalu kalau kita mau support ya bisnis-bisnis ya Mas Bi. Yang Hmm. satu adalah fundamental bisnisnya sendiri. Nah itu macam-macam tuh. Nah Hmm. kemudian yang kedua adalah soal keuangan. Nah ini penting banget gitu ya karena banyak teman-teman ini ternyata tidak paham keuangan. laporan laporan uang masuk uang keluar kadang-kadang nggak ada. Uang perusahaan dengan uang pribadi dicampur gitu ya. Edging Dan report segala nggak macam. ada. Betul, jadi pajak nggak bayar ya segala macam lah. Nah jadi keuangan itu penting banget. Nah yang ketiga ini yang sering saya tidak mengatakan itu fundamental juga, cuman saya pisahkan. Itu yang kita katakan narasi, story dan brand. Hmm. Jadi kita kalau membangun rumah itu kan fondasinya Mas Wi ya. Kita Ya, ya benar. fondasinya kita bangun gitu ya. Nah, lalu tentunya keuangan itu yang akan dilihat hasil dari fondasi kita itu akan tercermin di keuangan kita. Betul. Bagus atau tidaknya, profit atau tidak, cash flow kita bagaimana. Nah, tapi untuk membuat dia sustainable, selain dari fundamental tadi, sustainable itu berarti jangka panjang, Hmm. berarti kita harus punya story, narasi yang pas, menarik, compelling istilahnya ya, compelling story Hmm. lah ya Hmm. yang dibangun itu menjadi membangun sebuah brand itu. Jadi kalau Mas Hmm. Bi lah yang jagonya soal itu ya. Tapi Hmm. tiga itu yang fundamental yang menurut saya kalau kita mau menilai secara umum tiga hal itulah yang mungkin yang kita lihat. Nah banyak sekali bisnis teman-teman ini kan sebetulnya ada yang narasinya bagus ya kan ya potensial untuk dikembangkan menjadi sebuah brand yang bagus gitu. Tapi fundamentalnya berantakan gitu ya. Hmm. Ada yang bagus, salesnya cepat banget, setahun, 2 tahun, bagus banget, tapi timnya nggak kuat sehingga dia ambruk gitu ya. Hmm. Ada juga yang malahan salesnya bagus, misalnya kemudian tadi itu narasi story-nya potensial sekali menjadi sebuah brand yang kuat, tapi keuangannya nggak ada. Tadi aja baru sore ini kita cerita ada dua perusahaan yang sudah punya cabang hampir 400-an, Hmm. tidak punya laporan keuangan, Mas Wi. Dan ini brand yang sudah dikenal orang loh. Hmm. Nah, jadi ini contohnya. Nah, minggu kemarin saya kan ada camp Road to IPO itu. Hmm. Nah, di situ juga kita membahas kembali tiga pokok itu. Jadi, kalau kita mau melihat itu selain dari yang selalu saya cerita ya, Smart Business Map yang selalu kita cerita ya sama Mas Bi ya, ada 12 Hmm. pertanyaan itu Ya. menjadi sebetulnya semacam checklist lah untuk saya kan Hmm. ya. Checklistnya itu
Nah, itu checklist ini bagaimana pertanyaan nomor satu, nomor dua, tiga. Lalu ya dikelompokkan menjadi 3 bagian itu kan itu ya. Nah, Paling bagian paling fundamental, tidak lah ya, paling keuangan. tidak. Betul, itu Hmm. starting point lah. Nah, jadi dari Hmm. situlah mungkin dari situ kita bisa apa namanya menilai ya bisnis-bisnis mana yang potensial. Nah, kita tahu sih Mas Bi, kan teman-teman ini pasti belum kuat lah ya dari Hmm. awalnya Hmm. tentunya. Nah, inilah yang perlu kita support kan. Hmm. Kita support, membangun ya. Jadi pembantu umum ini kan gitu. Eh, kita kita menjadi supporter tukang tepuk tangan ya. Iya, iya. Ada yang sudah siap malah dilepas gitu Mas Bi ya, ada tuh ya. Hmm. Ya kita juga sudah siap dilepas misalnya ya, mereka sudah kayaknya sudah cukup lama nih kita membantu mereka, kemudian mereka juga sudah bisa berdiri, mungkin Hmm. orang-orangnya juga sudah profesional, Hmm. finance-nya sudah rapi. Nah itu ya monggo kan itu ya, Hmm. kita malah itu yang kita harapkan Ya, gitu. sebetulnya yang dibahas Pak Budi itu adalah starting the game sama the end game kan gitu ya. Jadi Ya, teman-teman itu bikin usaha itu yang bikin gitu aja, nggak direncanakan. Ini mulainya kapan, pertumbuhannya gimana, terus endingnya mau ya, apa gitu kan. Ending itu betul. macam-macam, bisa dijual sekaligus karena mau pindah Ya, ke jalur lain, atau di betul. IPO kan, atau cari investor Betul. gitu. Nah, Betul. ini yang selalu saya ingatkan teman-teman. Biasanya kalau UKM itu memang, oh nanti saya wariskan. Wah, kalau wariskan nggak ada end game-nya. Iya. Itu nggak menarik Kemarin itu. lucu. Iya. Buat Ada investor nggak masih kemarin. menarik. Ya. Ada kemarin lucu juga itu. Jadi waktu kita di camp Road to IPO itu kan teman kita, partner kita yang menceritakan dia investor ya. Kita ajak real investornya untuk Hmm. memberikan pandangannya mereka juga kan. Jadi jangan Hmm. dengar dari saya aja gitu ya. Kalau enggak itu kan bilang ini bohong bau ini. Jadi jadi dengar kan. Nah, salah satu poinnya waktu itu ingat banget membuat shock teman-teman itu gitu. Hmm. Ya terserah Anda, tapi ya sebaiknya kalau saya bangun bisnis ini dengan ini nanti saya bagus segala macam, kemudian saya exit istilahnya ya. Ya. Nah, ini kata-kata exit ini kan langsung shock teman-teman. Exit itu maksudnya gimana, Pak? Ya Ya keluar. jual. Iya Jual. kan gitu ya. Jadi bayangkan teman tuh, lah kalau gitu ngapain kita bangun bisnis Pak kalau untuk dijual kan itu ya. Ah. Nah, padahal kan mirip juga sebetulnya seperti ya tadi itu. Kalau kita bangun bisnis itu sebagai investasi, ya sama kayak kita beli rumah lah Mas Bi ya. Ya, ya. Kita beli rumah nih, kita punya uang, lalu kita beli rumah itu untuk investasi. Nah, artinya kita kan pengen mendapatkan hasil dari investasi itu. Betul. Nah, hasilnya kalau beli rumah itu kan ada 2 hasil yang bisa kita dapatkan. Satu adalah misalnya rumah itu kita bagusin, kita sewain. Hmm. Nah, menghasilkan uang, rental misalnya. Nah, itu Ya. semacam dividen lah istilahnya kalau di Hmm. dalam perusahaan itu. Ya. Jadi setiap tahun dapat dividen, kan itu ya. Tapi kalau rumah itu kita jaga, kita bangun terus fondasinya, mungkin kita buat story-nya, kan Hmm. gitu ya. Ya. Ceritanya, wah ini dulu si Presiden Soekarno pernah ini megang pintu yang ini dulunya, segala macamnya ya. HI Nah itu. sehingga Hotel iya selama Indonesia. 5 tahun rumah itu misalnya 1 miliar kita beli dulunya, 5 tahun kemudian ternyata harga pasarnya sudah 5 miliar. Kalau Nah jadi itu dijual. namanya Kalau kalau dijual. dijual. Betul, kan valuasi namanya ya, itu yang Betul. valuasi namanya. Jadi kalau Hmm. dinilai, kita tanya nih ke orang-orang, property agent lah misalnya. Hmm. Property agent, lu nilai dong, gua punya rumah kira-kira berapa sih sekarang pasarannya? Hmm. Lalu tentunya ada kriterianya, tempatnya, bentuknya. Oh, 5 miliar sekarang, padahal modal kita waktu itu belinya 1 miliar. Nah, kita sudah dapat dividen nih dari rentalnya tadi itu ya. Hmm. Rentalnya katakan 100 juta selama 5 tahun, berarti 500 juta kita dapat dari dividennya aja. Ya. Tapi yang paling besar sebetulnya untungnya kita itu adalah capital gain. Hmm. Dari kenaikan harga rumah tadi yang 1M jadi 5. Berarti selisihnya ada 4M toh. Ya. Nah, itulah kata exit itu. Jadi kita hanya bisa menikmati yang 4M itu kalau Kalau dijual. dijual. Kalau Kalau diwariskan berarti enggak. diwariskan ya kita nggak dapat nikmatnya. Ya, yang dapat nikmatnya tentu anak kita ya. Ini Paling yang didapat ya. rentalnya aja kan gitu. Ini saya pernah ngalamin ini Mas. Jadi
dulu kan saya punya BNB hotline advertising ya. Hotline Ya, advertising betul. itu tumbuhnya pesat sekali gitu. Sampai kita Ah, yang terakhir itu tahun 2000-an itu menangani McDonald Asia Pasifik. Jadi ya betul. sampai ke Filipina, Malaysia, kemudian Thailand gitu ya. Itu menarik Ya, menarik agensi besar dari Amerika gitu ya. Nah, mereka ya, menawar untuk 51% itu, dia mau beli 51% dan ya, dia hargai waktu itu 10 juta dolar gitu. Nah, ya. cuman karena saya itu mentalnya masih kampung gitu ya. Wah, ini kalau saya wariskan ini anak saya nanti diajak lari ini habis nanti anunya Ya, share-nya gitu. Nah, betul. terus saya tanya sama anak-anak. Dulu anak-anak juga masih kampungan juga, jadi akhirnya wah kita tolak nggak jadi dibeli, nggak jadi dijual. Ya, Padahal Mas itu gainnya besar sekali kan pada waktu itu. pasti, 10 juta pasti. dolar di tahun itu sama dengan 150 miliar. Dolarnya Modalnya berapa, 15. Mas Di? Modalnya berapa, coba? Nggak pakai modal, boleh dibilang ya modalnya saya aja. Iya, ya katakanlah misalnya 100 juta lah misalnya. Tapi 10 juta, 100 Nggak juta sampai rupiah, Mas, tapi seingat saya itu ah, saya dikasih modal sama Pak Yogi yang punya Kopiko itu 20 juta betul. dipinjemin tuh. Sampai sekarang belum saya Ya, balikin. 20 juta ditawar 150 miliar loh. Kok saya ya, nggak mau gitu loh. Saya nyesel itu. Karena apa? Ilmu saya ya, belum nyampe, Mas. Nah, ini saya ya, ya. bayangin teman-teman UKM ya kayak gitu lah ya. Kira-kira sama Betul. noraknya sama saya gitu. Ya, betul. Jadi yang Mas Bi katakan tadi itu saya tidak mengatakan harus ya. Hmm, Dan juga menjualnya juga tidak harus juga 100% misalnya kalau betul. mau. Ya. Ya. Tapi kalau misalnya nggak mau pun ya boleh aja asal tadi itu rentalnya dan hasil dari rumah itu sendiri cukup untuk kita Ya. dan kita merasa udah ya udah nggak apa-apa juga Tapi sih. Cuman sebetulnya kan bisa, oke kita undang investor masuk, kita jaminannya adalah 51% saham, dengan syarat boleh di buyback, nah, itu misalnya gitu kan bisa ya? bisa, bisa banget, Bisa, bisa ya. banget. Jadi bisa. Nah itu juga yang banyak sekarang ini kan yang kita ceritain lah di Instagram gitu kan yang startup gitu ya, yang mulai bukan berguguran sih, mulai ada bermasalah, Hmm. berguguran dan Hmm. segala macam itu. Ya bagi saya sih startup tuh bagus ya menurut saya ya. Karena teman-teman ini kita ajarkan juga bermental seperti startup teknologi seharusnya gitu. Ya, hmm. Ya, karena kelebihannya mereka adalah mereka berpikir panjang, mereka punya Betul. rencana, mereka mau dan segala Nah, macam. cuman Cuman, bedanya itu Mas, kalau hmm, startup itu kebanyakan yang ditekankan intrinsic value-nya kan. Sementara kalau hmm, bisnis itu kan real value-nya yang di jadi kalau dia bilang nilai perusahaan saya ini 10M ya 10M-nya tuh ada gitu. Bukan cuman ya, ya, dipompa-pompa ya, aja jadi 10M. ya itu udah game tingkat tinggi istilahnya ke saya bilang Iya, kan mungkin kalau kita bicara di sini mungkin lebih sulit ya untuk iya, dipahami ya iya. karena itu kan Gini, valuation game ya. simpelnya gini. Ketika Anda memegang uang 100.000, lembaran 100.000, itu real value-nya untuk mencetak uang 100.000 itu paling-paling 5.000, Mas. Gitu. Ya, Nah, dari lima ya, ribu ke 100.000 itulah yang disebut intrinsic value. ya, Nah, ini yang ya, dibilang Mas Budi tadi gorengan-gorengan itu. ya, ya, ya. Jadi, nah ini yang juga saya bilang cara pikir yang berbeda ya, bukan cara berpikir yang beda, mungkin zamannya juga sih. Hmm. Zaman kita dulu Mas Bi ya, yang intrinsic atau yang namanya intangible value ya, Hmm. itu kan lebih banyak dari sisi goodwill, Ya, nilai dari brand, ya. value, paten dan segala macamnya. Tetap Hmm. real gitu, tetap Hmm. real ya, walaupun itu agak mungkin bagi sebagian orang mungkin agak sulit mencernanya ya, karena Hmm. namanya aja tangible, tidak kelihatan. Lain dengan Ya. aset yang seperti mobil, tanah, bangunan ya. Nah, di zaman sekarang dengan startup itu bagi mereka itu seolah-olah story-nya mereka itu ya Hmm. dengan potensialnya itulah yang dia bangun menjadi sebuah intangible value-nya gitu ya. Hmm. Nah, cuma perbedaannya adalah
yang sekarang ini mungkin jauh sekali cara mereka melihatnya. Jadi misalnya sekarang ini berapa banyak perusahaan-perusahaan yang masih minus-minus triliunan, tapi nilainya sangat tinggi kan. Di dalam valuasi model saya dulu itu nggak masuk gitu, Nggak masuk. nggak masuk, nggak ada nilainya kan gitu ya. Iya. Nah tapi gimana ya, investor sekarang kan juga beda-beda ya cara dia Ya, melihat itu Mas. sebenarnya jujur aja saya melihat itu bubble, Mas. Bubble, Hmm, usaha sabun sebetulnya. Tapi yang saya hmm. kagum itu cara ngejagainya itu loh, hebat banget. Supaya nggak pecah Iya, itu. ya Kalau real, itulah ya, kalau real kan nggak pecah, salah satu Mas. betul, salah satu caranya ya dipompa terus kan. Iya, itu dia bakar duit istilahnya. Bakar Nah itu duit. jadi sebab kan caranya caranya mereka gitu ya untuk bisa bertahan. Jadi ini perbedaan tadi itu bilang. Kita Mas Bi bukannya bakar duit itu nggak ada sih. Kita juga bakar Iya. duit dulu ya Mas Bi ya. Iya. Cuman kita nggak bilang itu bakar duit. Namanya itu kita investasi ya. Investasi. Kita istilah Betul. investasi. Jadi misalnya kita bangun sebuah produk baru nih Mas Bi ya. Hmm, Nah pada saat kita membangun produk baru itu pasti ada research-nya, kenapa dan betul. segala macamnya lah. Hmm, Nah, lalu di situ kita ada semacam proposal ya. Oke, hmm, kalau saya invest di produk baru ini, let's say misalnya 10 miliar nih. Saya launching nantinya itu. Jadi membangun produknya itu mungkin 2 miliar ya. hmm, Mungkin untuk tesnya 2 miliar, kemudian untuk campaign-nya, untuk membangun hmm, marketing, awareness-nya semuanya itu katakanlah total-total 10 miliar. hmm. Nah, dari 10 miliar itu tentunya ya kita akan bertanya kalau saya jadi bosnya kan saya akan bilang oke, gue mau balik modalnya kapan nih? Gitu ya. 10. Jadi harus ada di dalam proposalnya itu bahwa oke, you invest ini, jadi kita buat produk baru ya. Selama 2 tahun ini kita akan rugi misalnya. Karena Hmm. memang kita harus pompa istilahnya itu ya. Mungkin untuk campaign-nya supaya di seluruh Indonesia mengenalnya, untuk distribusinya, untuk timnya. Nah, kita mungkin tidak bisa dapat untung di tahun pertama dan kedua. Tapi setelah itu mungkin tahun ketiga sudah istilahnya itu break even ya. Break even Ya. tentunya ya mungkin kita nggak ada profit tapi nggak rugi gitu. Hmm. Nah tahun keempat mulai kita ada untung misalnya. Jadi roadmap-nya itu jelas gitu ya. Ya. Jadi tidak ya nggak ada juga. Saya selama ini bekerja ya Mas Bi nggak ada tuh kalau kita buat produk baru, channel baru itu diharapkan langsung tahun itu Hmm. profit langsung. Kalau bisa bagus, tapi tidak juga diharapkan. Nah, Betul. cuman kalau nggak jelas roadmap-nya itu, nah itu yang dipompa-pompa terus, ini memang bisa hidup atau enggak ya? Jangan-jangan ini sebetulnya barang udah mati nih, dipompa terus itu. Iya, betul. Jadi, nah, ini yang ya, yang saya lihat nih. Mungkin sekarang saya yang pitch ke Mas Budi minta komentarnya. Jadi, Ya, teman-teman itu eh, banyak sekali, mungkin 99% termasuk klien-klien korporat ya, yang masih menggunakan marketing 4P. Yang saya istilahnya ya, marketing 1.0. Ada produk, ya, ada price, place, promotion gitu ya. Nah, ya, eh, kemarin saya diikut seminar dari BPOM aja, itu judulnya adalah promosi aman untuk produk kesehatan. Nah, promosi aman itu artinya kan masih marketing 1.0, Mas. Gitu. ya, Nah, ya, ini yang untuk kalau BPOM itu untuk mengantisipasi teman-teman yang jualan produk, fokus pada produk, produknya dipuji-puji sampai lebih dari nilai aslinya. Nah, ini diawasi sama BPOM. Jadi over claim, overclaim ya. overclaim, overclaim. Jadi itu kalau di produk kesehatan kelihatan sekali. Nah, uh, kalau kita bicara brand, sebetulnya fokusnya pindah nih dari produk Hmm, ke konsumen kan gitu. Konsumen punya ya, perilaku apa? Kalau Mas Budi istilahnya konsumen punya problem apa? Jadi karena produk kita ya, solusi kan gitu ya. Nah, ya, itu betul. ada habit, ada ritual dan segala macam. Nah, ini yang kemudian saya sebut sebagai marketing 2.0 karena mix-nya udah lagi tidak 4P tapi menjadi 4C gitu. Dari Hmm, consumer, kemudian price berubah jadi cost, kemudian apa namanya distribusi itu menjadi
convenience gitu ya. Nah, ini tahun 90 tuh convenience store di mana-mana itu akibat dari marketing Ya, 2.0. Kemudian yang terakhir, promosi itu sudah ditinggalkan dan mulai dengan komunikasi. Nah, ini ya, yang ketika tahun 90 itu orang tidak aware itu ada perubahan, saya sudah masuk duluan di situ. Jadi dengan demikian kebanyakan orang bilang, Pak Bini bikin iklan. Enggak, saya nggak bikin iklan. Saya bikin komunikasi karena saya tidak menjual produk, tapi yang saya jual itu habit konsumennya gitu. Jadi apakah ya, habitnya ngopi, habitnya itu sarapan gitu ya, termasuk. betul. Nah ini yang lebihnya lagi adalah kita sekarang tidak lagi hanya di marketing 2.0 yang fokus pada konsumen, tapi sudah naik ke marketing 3.0 di mana orang itu membeli produk kita untuk menjadi identitas diri kita. Gitu. Jadi Ya, orang misalnya gini, kalau saya mau masuk klub Harley Davidson, saya harus beli produk Harley Davidson dulu gitu. Nah, ini ya, di 3.0. Nah, lebih parah lagi kita sudah masuk 4.0 Mas, di mana ya, yang kita sasar itu gimana membangun sebuah tribes, membangun para pembela, membangun para simpatisan, membangun apa ya, para pecinta produk kita gitu kan, dengan ya, memperkuat engagement. Nah, ini ya, kesenjangannya luar biasa nih Mas. ya, Jadi ya. gara-gara banyak klien yang masih di marketing 1.0, saya digeret-geret supaya bisa naik ke 4.0. Waduh, saya bilang ini. Nah, menurut Mas Budi di lapangan ketemunya gimana? Iya, memang ya suka nggak suka ya Mas Bi. Ini kan gap antara pengetahuan teman-teman ya dan juga implementasi sekaligus kemampuannya. Jadi nggak salah juga sih. Kadang-kadang mereka memang jangankan marketing 2.0. 1.0-nya yang satu ya 1.0 aja belum tentu dilakukan gitu ya. Hanya selling aja. Iya, Cukup dengan iya, iya. selling karena cuan gue perlu cuan besok karena kalau gue nggak ada cuan besok gue nggak makan. Boro-boro mikirin lagi. Jadi malahan di bawah itu lagi mungkin kadang-kadang ya banyak ya. Betul, Jadi betul. memang minimal kalau saya sih melihatnya kan kita harus bisa mempelajari perbedaan-perbedaan tingkatan itu Mas Bi. Ya. Betul, betul. Jadi supaya kita paham nih. Pertama kita paham dulu kita hanya beradanya di mana sehingga pada saat kita pengen naik kelas itu pun juga kita tahu oh ini loh kenapa kita harus naik ke sini. Nah, sekarang kalau kita udah sini tuh, oh ini kenapa kita harus seperti ini ya. Jadi bisa juga sih bertahap. Jadi kalau kita tahu stepnya, laddernya itu ya, tangganya Iya. itu, tentunya akan lebih bagus Mas Bi. Ya, sebab kalau mereka langsung lompat ke 4.0 kan juga bisa babak belur kan ya langsung gitu ya. Masalahnya, Mas, masalahnya Ya, ada satu yang urgensi banget, yaitu bahwa perilaku milenial itu 4.0, Mas. Masalahnya itu aja. ya Jadi betul, betul. milenial itu nggak percaya iklan. Milenial itu nggak percaya sama produk yang superior gitu. Milenial itu percayanya kepada rekomendasi temannya. Ya, Jadi kalau ya, temannya beli, dia beli gitu. Nah, itulah muncul kemudian para endorser yang para bintang itu. Yang ya, sebetulnya kalau misalnya dia dengar siapa ada satu bintang film ngomong, pakailah produk ini. Terus dia tanya sama temannya, menurut lu bener apa enggak? Enggak tuh, ya berarti gua nggak beli gitu. Nah itu yang sulit ya, Mas. ya. Yang Betul, sulit itu. betul. Tapi menurut Mas Bi kan gini ya, artinya seperti yang kita kan sebetulnya laddernya, Hmm. tahapannya itu kan ada ya. Hmm. Tapi kan teman-teman ini kan biasa lah, para entrepreneurs ini kan pengennya semuanya instan ya. Nah, cepat jadi nih. Generasi instan kan. Bisa nggak Mas Bi dari misalnya let's say dari 1.0 jadi kita mulai basic kembali Hmm. kita ada Hmm. produk ada price oke lah let's say kita sudah masuk ke tahap tapi Hmm. oke dengan kondisi sekarang seperti ini dengan pasar seperti ini dengan behavior konsumen yang milenial dan Gen Z ini seperti ini saya nggak mau nih
pakai tangga itu, saya mau lompat aja nih Ke langsung ke 4.0. cara yang 4.0-nya itu. Bisa nggak dilakukan itu? Bisa, Mas. Bisa banget. Hmm, Karena medianya mendukung. Jadi, hmm, tadi saya bilang bahwa kalau bicara iklan, itu kan kontrol di tangan pemilik produk. Gitu. ya, Nah, itu ya, nggak dibeli sama milenial, Mas. Milenial itu ya. pengen denger cerita temennya dia. Jadi Hmm, story tadi udah betul, narasi udah betul, tapi bukan narasi tentang produk, tapi ya, narasi tentang pengalaman. Nah, jadi ya, medianya tidak lagi media broadcast ya, misalnya kayak pasang iklan di TV, pasang iklan di radio, pasang iklan di Facebook. Sifatnya bukan broadcast. Pokoknya sesuatu yang datang dari pemilik produk dianggapnya bohong loh gitu. hmm, Nah, oleh karena ya, itu yang kita harus manfaatkan adalah user generated content. Konten ya, yang dibikin oleh para user gitu. Nah, ya. banyak yang jadi pura-pura nih, pura-pura user. Nah, jadilah itu buzzer yang dibayar gitu, Mas. Makanya buzzer itu efektif kerjanya. Karena apa? Karena dia mewakili kepentingan tadi. Tapi masalahnya adalah sekarang di sini, Mas. Kalau Anda mengharapkan user generated content, itu artinya kan konsumen suka-suka dia ngisi bikin ceritanya. Ya, Nah, betul. ini jadi sapu lidi nih, Mas. Jadi lidinya berantakan gitu karena versinya Ya, ada ya, 1.000 versi kan. Nah, kita ya. harus punya ikatannya. Jadi marketing 4.0 itu sapu nyere pegat simpai. Sapu lidi berantakan karena ikatannya putus. Kita nggak mampu bikin ikatan. Nah, di situ, Mas. Rahasianya di Betul, situ betul. sebetulnya. Jadi, kalau kita bisa bikin ikatannya, wah mereka mau bikin cerita apapun nggak masalah. Selama Ya, endingnya diikat oleh gantinya ngopi, misalnya gitu. ya, ya, betul. Mas Bi, tapi Nah, kan gitu ya. Mungkin pertanyaan saya juga ya. Kan dalam membangun narasi story-nya tadi ya, juga dengan brand itu kan, eh, ini salah satu contoh banyak apa, pengalaman teman-teman yang saya hadapi gitu ya. Eh, hmm, Misalnya mereka kan jualannya lewat online, ya, kemudian dia pakai reseller kan gitu ya hmm, contohnya ya. hmm, Nah, tapi dia nggak punya sebetulnya konsepnya, story, narasi yang sebetulnya yang ingin dia bangun itu, sehingga masing-masing resellernya itu akan mengkomunikasikan hal yang berbeda-beda. betul, Ya. betul. Nah, pertanyaannya adalah itu akan membantu atau merusak malah brandnya kita itu sendiri gitu. Ya pasti merusak karena sebetulnya kan masih ingat ya, zaman dulu kan ada istilah single message kan. Nah, Betul, kalau kemudian betul. menjadi 1.000 message kan pasti nggak fokus kan gitu. Iya. Nah, yang 1.000 itu ya sekarang zamannya semua orang boleh ngomong kan. Cuma Ya, harus dibikinin relnya, Mas, gitu. ya Relnya itu itu. dia. Betul. Nah, kalau relnya udah kita tentukan, kereta apapun mau lewat silakan, nggak masalah gitu. Ya, ya. Jadi Gitu. artinya tetap saja ya kita juga harus bisa menciptakan secara kreatif apapun itu ya, 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 tempat mereka, platform untuk mereka bisa mengkomunikasikan sehingga apapun yang mereka komunikasi itu masih within the framework yang kita inginkan exactly, juga untuk membangun exactly. image-nya itu kan gitu ya. Nah, Ya, 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 ya. itu ekspertisnya nggak banyak, Mas. Kalau Iya, iya, orang bikin strategi itu banyak, Mas. Strateginya ya, bagus-bagus gitu ya. Nah, begitu kemudian diimplementasikan, itu skillnya banyak yang bagus juga, bagus-bagus nih. Nah, ya, yang idol itu, Mas, orang yang mampu menerjemahkan strategi menjadi implementasi. Ini ya, harus jam terbang, Mas. ya, betul. Strategi bisnis banyak yang bisa nulis, Mas. Ya, kasih Yang aja konsultan selesai itu. ah, tapi yang bisa menerjemahkan strategi itu menjadi sebuah aksi itu nggak banyak. Ya, Nah, saya melihat kita ini sejenis di situ, Mas. ya, Kita ini, ya. kita ini tukang menerjemahkan. Oh,
kamu gini-gini, oh harus gini, gitu kan. Ya, betul, betul. Itu di dalam di workshop CEO development saya, Hmm, itu kan kita bicara kompetensi seorang CEO kan. hmm, Nah, jadi kita bagi kelompok itu ada leadership, ada managerial, ada business skills, kemudian ada soal ya, karakternya. betul. Nah, salah satu yang di dalam managerial kompetensi itu, ya, itu adalah membuat rencana strategis tadi itu. Hmm, Ya, itu ingat banget saya itu. Ya, jadi kemampuan dari seorang itu untuk membuat rencana strategis dan tadi itu menerjemahkannya menjadi actionable, ya kan itu ya, plan yang nantinya bisa dikomunikasikan dan dilaksanakan oleh tim bersama-sama. Jadi kadang-kadang kan menerjemahkan itu nggak gampang mas ya. iya, Jadi betul. artinya eh, eh, ya bisa sih, tapi dan ini terlalu istilahnya itu kalau bahasa itu kalau strateginya bahasanya langit, begitu disuruh ke bawah nggak bisa diimplementasikan, nggak ngerti orang di bawah itu masalah. Nah, itu sama dengan masalah generasi ketiga, Mas. Oh gitu ya. Ketika founder itu masih punya value ya, DNA-nya jelas itu. Misalnya Ya. saya ini seorang inovator, saya ini seorang yang kreatif. Maka Mm-mm. anak saya generasi kedua itu masih Ya. menyaksikan bagaimana bapaknya bekerja dengan kreativitas, dengan inovasi. Jadi dia masih memegang itu DNA dari bapaknya. Tapi Ya. begitu anaknya dari anak saya atau cucu saya yang udah sekolah di Mm. Amerika, sekolah di Inggris gitu, balik itu Ya. lepas mas ini, nggak Ya. nyambung DNA-nya. Nah, Ya. ketika dia harus menerjemahkan misi bapaknya, itu jadi berantakan tadi mas. Ya. Nah, Ya. Ya. karena tiba-tiba bapaknya yang gaya solo gitu, terus anaknya dipas-pasin sama ilmu dari Inggris gitu kan. Iya, iya, betul. Iya, Bapaknya maunya jadi eksklusif, nggak buka cabang. Anaknya, oh harus franchise. Udah iya, beda iya, banget. iya, betul, betul. Jadi ya itu juga selalu saya nggak pernah berhenti ya, bosan lah bilang bahwa sekarang memang cara kita menilai sebuah bisnis itu kadang-kadang ada perbedaannya, terutama di startup tadi itu ya. Hmm, Tapi secara prinsip ujung-ujungnya cara kita memvaluasi itu sama, Mas. sama. Jadi kemarin itu kan ya iya. Karena mungkin mungkin menuju ke sananya mungkin berbeda-beda. Tapi coba aja lihat misalnya Apple misalnya ya, Hmm, Amazon misalnya ya sekarang ini, let's say Microsoft dan segala macam yang top-top 5 6 ya perusahaan-perusahaan teknologi itu hmm. yang menjadi pemain terbesar. Ujung-ujungnya kalau kita lihat di keuangannya itu, kemudian kita valuasi, ya ketemunya tadi itu intangible-nya, Intangible. brandnya sekian gitu. Ya memang bernilai gitu ya. Apple Betul. itu ya walaupun mungkin dulunya pernah juga bakar duit dan segala Hmm. macam, tapi real dia bernilainya. Nah itu yang diharapkan sebetulnya oleh para investor. Mudah-mudahan yang startup yang udah terlanjur diberikan uang untuk dibakar itu dia berharap untuk suatu saat menjadi seperti Apple, Ya, Microsoft, Facebook kan gitu ya. itu ada satu keberuntungan tuh mas di Apple itu. Andai kata Steve Jobs tidak bosan jualan Ya, teknologi, Apple nggak akan sebesar ini. ya, Karena ya, Steve Jobs betul. itu bosan kalau rapat itu yang diomongin itu prosesor lebih cepat, kemudian apa namanya hard disk yang lebih memori yang lebih gede gitu. Ngomongin teknologi Hmm. terus dia tuh bosan gitu. Masa Ya, sih kita ngomongin teknologi terus itu kan produk melulu gitu loh. Kenapa kita nggak naik ke konsumennya? Konsumennya Apple itu siapa sih gitu. Jadi dia yang hmm. kemudian mempromosikan jangan jualan produk saya apa, Hmm. tapi berpindahlah kepada konsumen dapat apa. Lebih bagus lagi Ya, kalau konsumen jadi siapa. Nah, itu pemikirannya Steve Jobs seperti itu sehingga kemudian dia membuat kampanye Think Different itu, Mas. Jadi ya, Apple ya, itu hanya dipakai oleh orang-orang yang berpikir beda untuk mengubah ya, dunia menjadi lebih baik. Nah, ya, itu yang betul. kemudian membuat Apple menjadi tak terkalahkan. Ya, ya, Itu. betul, betul. Mas Bi, kan ini juga ada ya. Dulu kan pelajaran-pelajaran kita lah ya, bukan hanya bukan ini bukan pelajaran di
di apa namanya bukan di pelajaran di sekolah ya. Kita artinya waktu kita bekerja dulunya kan kita terus juga belajar ya. Dan selalu dulunya itu kan kita melihat sebuah brand ya atau sebuah bisnis dan segala macam itu waktu mereka membangun itu selalu diceritakan zamannya dulu saya lah misalnya minimal ya. Ya pertama kan ya pasti ada produknya lah kan nggak mungkin media untuk kita membangun brand atau mencapai komunikasi tanpa sesuatu itu kan Ya, pasti nggak mungkin angin yang betul. kita jual kan nggak ada kan misalnya ya. Berarti Betul. produk itu kan tetap ada. Dan biasanya dalam kita menceritakan produk itu mungkin dimulai dari fitur-fiturnya, Ya, perbedaan-perbedaannya, ya, bagusnya ini apa, kelebihan itu yang fitur ya, Mas, hmm, functionality ya, fungsional ya, Mas ya. ya, basic lah itu. Nah, basicnya. Nah, tapi kan juga dulu juga kita diajarkan juga bahwa loh kalau itu ya dari sisi fungsionalnya itu kan bukannya gampang sih, tapi mungkin lebih mudah untuk ditiru orang. Ya, Tapi ada sisi lain di dalam membangun sebuah brand itu yang selalu saya teringat itu dulu tuh dari sisi emosionalnya kan itu ya. betul. Ya mungkin itulah yang Mas Bi katakan tuh, oh siapa saya itu jadinya kan Ya, itu ya. betul, betul. Nah, dan itu yang lebih sulit sebetulnya ditiru orang. Ya, Karena yang fungsional itu kan misalnya, oh barang saya bahannya dari Itali. Lah, saya juga bisa beli bahan dari Itali kan ya. Sepeda saya bisa lebih cepat, saya juga bisa bikin sepeda juga lebih cepat. Tapi ya, kalau dari sisi emosional itu kan menjadi, nah itu hubungannya dengan step yang tadi itu marketing for 1.0, 2.0, 3.0 itu gimana itu Mas ya? ya. Jadi kalau bicara produk fitur ya, itu ada di marketing Hmm. 1.0, Mas. Jadi Hmm. pintu masuknya itu orang ini. Jadi gini, bisnis itu transaksi. Transaksi itu adalah traffic. Nah, Hmm. menciptakan traffic ini, kalau marketing 1.0, itu cuma pakai produk, Mas. Dia belief-nya itu, kalau produk saya lebih bagus, orang pasti beli. Nah, itu pintu Ya. masuknya. Jadi, how to create traffic dengan menjual fitur. Gitu. Nah, kalau sudah 2.0, itu create traffic-nya adalah bukan kepada produknya, tapi kepada kebiasaan orangnya. Hmm. Gitu. Nah, kebiasaan orang itu atau problem orang itu yang membuat traffic masuk ke dalam bisnis kita. Kalau Mas Budi kan Ya. pakai problem ya. Kalau saya pakai Ya. perilaku atau behavior. Nah, itu perbedaannya mulai marketing 2.0 sampai 4.0 itu sudah wilayah brand, Mas. Sudah bukan lagi Hmm. wilayah produk. Ya. Gitu. Ya. Produk itu Ya. hanya di marketing 1.0. Ya. Betul, betul. Nah, kalau dilihat ini juga mungkin banyak juga teman-teman yang bertanya ya, Pak, kan perusahaan-perusahaan startup teknologi itu ya, kan ada juga yang sudah jadi besar ya. Yang dulunya startup teknologi, kemudian dia menjadi apa namanya, jadi besar gitu ya. Hmm. Tapi mereka mungkin kita karena kita nggak di dalamnya, kita juga nggak tahu gitu. Tapi kan mereka membangun brand itu sendiri atau tidak ya? Karena seolah-olah mereka tuh punya duit ya, dibakar itu untuk ngasih diskon, free ongkir, ini itu. Ada nggak menurut Mas itu yang dimana startup-startup itu sebetulnya mereka ini kayaknya mereka juga membangun brand sebetulnya ya, sehingga nantinya suatu saat akan menjadi the real business yang dimana dia Hmm. punya ada produknya tapi juga ada intangible brandnya sendiri. Gimana menurut Ya, Mas? Ini startup yang teknologi yang sekarang ya, yang menurut saya ya. gitu. Kalau menurut saya, eh, sebuah produk yang memiliki perbedaan itu punya potensi untuk jadi brand. Ya, Gitu. Kalau dia itu sama, berarti produk generik. Gitu. ya, komoditi ya. Commodity. Nah, Ya. problem teman-teman UKM itu adalah kalau saya mau bikin mie, maka desainnya harus mirip Indomie supaya Ya. dia diterima di dalam kategori itu. Gitu. Hmm, Berani betul. nggak lebih dari Indomie? Nggak berani, Pak. Gitu. Nah, ini Ya. problemnya problem mental, Mas. Bukan problem produk Ya. atau
problem apa-apa Ya, pengetahuan ya, lebih ke sana. betul. Jadi kalau menurut saya eh, para startup itu punya perbedaan-perbedaan. Ada yang Ya, spesialisasi jualan tiket, tapi juga ya, PPOB gitu ya. Ada yang ya, spesialisasi hotel ya, tapi juga ya, PPOB gitu. PPOB-nya sama gitu. ya, Pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran ya, apa namanya PAM gitu ya. Itu ya, sama, tapi ada bedanya nih. Saya ya, khusus apa namanya jualan rumah kos, nah gitu. Maka ya, ketika dia mempunyai perbedaan yang sulit diikuti oleh pesaing, itu udah jadi brand, Mas. Udah ya, jadi brand. ya, ya. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan Mas. Kalau saya lihat juga di selama ini di kelas-kelas kita lah juga ya, Hmm. mungkin di bisnis forum dan segala Hmm. macam. Membangun brand itu lebih mudah mana? Kita kategorinya yang spesialis atau kita kategorinya yang generalis? Ya, jadi gini, kalau saya membayangkannya gini, Mas. Di kacamata orang brand, otak konsumen itu kayak filing cabinet, Mas. Hmm, Kayak filing cabinet. Nah, filing cabinet itu terdiri atas 10 laci, ada 100 laci, itu ya, mewakili yang namanya produk kategori. ya, Nah, produk kategori itu, alhamdulillahnya kita dikasih Tuhan otak yang bisa mengingat ribuan kategori, Mas. ya, Sate, ini sate ayam, oh ini sate kambing, oh ini sate. Itu dari generik sate aja sudah beda 3. Kategorinya langsung betul. beda. Nah, kalau kita tarik sebuah laci, Ya, misalnya laci fast food, restoran fast food, maka di dalam itu ada beberapa produk yang sudah masuk, beberapa merek yang sudah masuk, gitu. ya, Itu kemampuan manusia untuk mengingat merek dalam ya, laci itu hanya 7, Mas. ya, Maksimum. Rata-rata itu 5. ya, Jadi, apa yang terjadi di dalam laci itu? Kelima atau ketujuh merek itu berlomba-lomba untuk menjadi top of mind, Mas. ya, Menjadi top of mind. Sehingga uh, untuk menjadi top of mind, dia nggak bisa jadi generik lagi. Nggak bisa ya, generalis. Awalnya generalis di laci yang sama. Misalnya fast food, oh sama tuh. Oh ternyata ya, begitu masuk lagi ke dalam, oh ada bedanya juga nih. Fast food yang 1 menit, nah itu hanya McD. Sehingga dia menjadi top of mind gitu. Nah 1 menit ya, itu kemudian bisa menjadi brand. Makanya kemudian ya, lahirlah tagline yang bunyinya mana lagi selain di McD. Yang ya, bisa 1 menit delivery itu. Nah ini ya, rutenya seperti itu Mas. Jadi kita nggak bisa lepas dari kita nih masuk generik kategori apa sih gitu. Itu pertama. ya, ya, Nah, kalau sudah top of mind dan itu sudah jauh bedanya dari pesaing, maka dia bisa menciptakan laci baru, Mas. ya, Di ya, mana di situ dia monopoli. ya. Itu kan Gitu. berarti kita Spes yang menciptakan kategori baru kan gitu ya. ya, spesialis itu. Jadi, Ya, betul, betul. Ya, kalau kita kan biasanya dalam kita membangun brand atau membuat produk itu kan sendiri kan kita tahu bahwa secara berpikir manusia ini kan awalnya biasanya kan di kategori ya Mas ya. betul, betul. Jadi misalnya saya lapar, saya mau minum. Minum itu kan Hmm. kategori ya Ya, minuman kan itu ya. minuman, betul. Nanti baru subkategorinya minuman apa nih kan itu ya. Hmm. Nah kan jadi artinya ujung-ujungnya memang eh, bisnis itu memang harus clear juga ya kategorinya ya. Betul. Karena bagi saya banyak sekali teman-teman ini kalau ditanya kategorinya apa sih? Mereka sendiri nggak ngerti. Gitu. Jadi kalau kategorinya sendiri nggak tahu dia, lalu bagaimana caranya kita membangun gitu ya Ya. komunikasi itu kita sendiri nggak tahu kategori kita apa gitu. Kalau Mas Budi ingat itu di 15 langkah itu, kalau nggak salah Ya, langkah keempat, itu bagaimana kita memisahkan diri dari rombongan dalam kategori yang sama itu dengan kata yang, Mas.
Masih ingat ya? Ya, betul. Betul. Minuman yang. Nah, ini. Betul. Minuman Betul. yang. Kalau yangnya Betul. itu tajam, tiba-tiba Betul. kategori sendiri, Mas. Orang mau Betul. masuk nggak bisa itu, nggak bisa. Masuk laci aja Betul. nggak bisa, udah. Nah, Betul. Betul. contohnya yang saya buat itu Kopiko ya. Kopiko itu kan eh, permen yang gantinya ngopi. Itu Ya. permen kopi yang lain mau masuk ke ganti ngopi nggak bisa, Mas. Karena itu Ya. sudah ownable by Kopiko gitu. Ya. Nah, itu Ya. Ya. Betul. ini yang ya eksklusifnya seperti itu ya. Kalau mau bikin brand ya jangan tanggung ya. Karena Ya. begitu pakai yang, itu ada 3 hal yang termasuk di dalamnya, Mas. Dengan yang tepat, itu jadi new kategori. Dengan Ya. yang tepat, itu dia menjadi blue ocean sendirian. Ya. Dengan yang tepat, dia melakukan disruption. Ya. Hanya dengan Betul. kata yang aja itu. Nah, masalahnya yang apa kan itu. Ya. Ngarang nggak bisa. Betul, 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 betul. Ini kapan Mas anunya? Biasanya kan ada terus nih belajar dulu. Saya ingat ya, kapan ya saya ikut ya bisa bikin brandnya itu ya. Bisa bikin brand 2 hari itu. Yang dulu ya, saya udah Iya. lama ya, 6 tahun yang lalu kali ya saya ikut ya itu ya. Iya. Dulu 2 hari itu, hari pertama belajar bikin brandnya, yang 15 langkah Iya. itu. Hari kedua itu adalah skillnya, Mas. Copywriting, kemudian Betul. bikin jingle, kemudian bikin video. Tapi Ya. begitu saya nyemplung lama-lama, kok saya lihat ini pemahaman tentang marketing aja masih berantakan. Akhirnya saya bikin workshopnya, saya robah, Mas. Hari pertama Oke. itu adalah tentang marketing, branding, dan selling. Hari kedua Oke. baru fokus pada brand. Gitu. Ya, ya, ya. Yang seperti yang kemarin itu ya berarti ya, yang Kemarin, terakhir ya. Betul. Oke, oke, oke. Nah, Jadi lebih mudah mereka mengikuti alurnya ya. betul. Nah, yang paling mengagetkan, Mas, mengagetkan itu, teman-teman tuh banyak fasih sekali ngomongin tentang bagaimana membangun brand atau branding. Ada yang brand positioning, ada yang tagline, ada yang copywriting, ada yang pakai fotografi dan segala macam. Tapi ketika ditanya tujuan Anda bikin brand itu apa, itu nggak bisa jawab loh, Mas. Nggak bisa jawab. Yang barusan saya ceritakan, laci itu kan ada di benak konsumen ya. Jadi itu tujuannya adalah bagaimana kita monopolistik atau melakukan disrupsi terhadap kategori yang sama. Tujuannya ke situ. Nah, itu tujuannya itu aja nggak jelas gitu. Jadi wah, langsung begitu lari sana lari sini, tujuannya nggak ditentukan, ya repot. Ya betul. Jadi ya saya tetap selalu mengingatkan juga teman-teman kalau kita bicara bisnis sekarang, sebetulnya basic-basicnya nggak berubah banyak ya Mas. Jadi makanya di Instagram saya pagi tadi saya bilang ya dari zaman nenek-nenek Nabi Adam pun juga profit itu adalah revenue dikurangi cost. Sama, Mas, sama. Iya, nggak ada rumus lainnya. Selama ini belum ada teori baru menurut saya gitu ya. Ya, cuman kan sekarang ini memang toolsnya berbeda ya. Media-medianya mungkin berbeda. Tapi inilah ya teman-teman yang harus memahami. Teman-teman ini yang sudah hidup di zaman sekarang, punya tools yang lebih banyak, punya kesempatan, banyak lagi behavior yang sudah berubah. Tapi jangan lupa bahwa ada basic-basic yang tetap sebetulnya nggak berubah banyak kan itu ya. Mas Budi tahu nggak yang dikatakan Mas Budi tadi pagi itu dimulai kapan, Mas? Mulainya itu kapan? Mulai ada rumus bahwa profit adalah harga dikurangi cost gitu ya. Ya, betul. Itu terjadi 600 tahun sebelum Masehi, Mas. Ketika pertama kali mata uang ditemukan manusia.
Ya, Gitu. betul. Betul. Yang tadinya itu mata uang itu hanya sebagai untuk kalau misalnya barter nih mobil sama papaya gitu. Ini Ya, berapa sih nilainya, dapat berapa papaya, tadinya gitu. Lama-lama ya, menjadi, nah kemudian dari tukar menukar tadinya barang sama barang, sekarang barang sama uang. Nah, betul. dicarilah kelebihan itu, kemudian namanya profit itu, Mas. Betul. Kalau dulu kan awalnya trading itu kan barter ya, Mas ya. Barter. Nah, barter itu kan prinsip dasarnya equal value tuh. Betul, betul. Equal value berarti nggak ada profit. Nggak ada profit. Ya tapi kan kalau teman-teman tuh bisa menyerap aja sesimpel itu, tapi nggak memang Hmm. nggak gampang ya nantinya kan itu. Ya. Oh iya sih Pak, rumusnya gampang sih Pak Budi ini enak aja dia bilang gitu. Tapi kan meningkatkan revenue itu kan gampang. Lah iya itu harus belajar dong meningkatkan revenue itu bagaimana, mengelola biaya itu gimana. Ya pasti harus belajar dong. Tapi kan Iya. prinsip dasarnya cuma dua itu aja kan itu. Jadi kalau kita cerita bahasa kenapa sih kok itu rugi ya berarti either dia nggak bisa mengelola revenue-nya atau dia tidak bisa mengelola biayanya kan jadi Ada satu lagi, Mas, mumpung kita ngomongin soal duit ya. Jadi, ya banyak teman-teman yang tidak memperhitungkan teks. ya itu dia Sehingga betul begitu begitu dikurangi cost itu, teksnya nggak masuk dalam cost, sehingga profitnya itu dimakan teks. betul dan Makanya pentingnya tax planning itu di situ, Mas. betul betul itu banyak sekali terjebak teman-teman Mas Bi. Hmm. Jadi pada saat mereka menghitung, jadi ini juga waktu saya dengan Heldiah ya, waktu itu Hmm. kan, dia kan akuntan tuh ya, orang stan dulunya ya. Iya. Nah, jadi waktu kita podcast berdua itu kan dia bilang, Mas Budi katanya, itu aku ketemu loh orang, dia orang keuangan, tapi ngitung HPP aja masih salah gitu. Nah, jadi artinya apa? Banyak teman-teman menghitung HPP aja salah. Belum Hmm. lagi tidak dimasukkan unsur misalnya ada pajak nantinya, ada segala Hmm. macam. Sehingga pada saat mereka mau menjual itu, ini contohnya yang saya nggak ngerti saya ya. Dan itu mungkin yang sampai sekarang, misalnya di online bisnis gitu ya. Online bisnis itu karena mereka banyak misalnya menggunakan reseller ya atau Hmm. apapun namanya, hampir rata-rata teman-teman itu memberikan istilahnya itu margin ya komisi atau apapun namanya itu antara 20 sampai 40%, Mas. Hmm. Betul. Itu kan gede banget kalau di zaman kita ya. Artinya bagi saya itu sinting juga ngasih segitu kan itu ya. Saya ngasih distributor saya paling 6%, 7%, Eh, itu pun sudah mau kan gitu ya. hmm. Nah, cuman kan artinya apa? Kalau harga kita 100 gitu ya, kita sudah ngasih 40 gitu ya. Kalau HPP kita misalnya itu 50, berarti tinggal sisa yang 10. 10 itu cukup nggak menutupi biaya-biaya yang lainnya. Kalau nggak kan boncos kita. Betul. Belum lagi Betul. kalau ada pajaknya yang 10% PPN Betul. atau ada segala macam. Nah, jadi kadang-kadang karena nggak paham, jadi pokoknya karena gua harus jualan, karena permintaan teman nih reseller tuh, pokoknya gua dapat 30 ya udah gua kasih aja gitu. Hmm. Nah, sehingga di situ lama-lama akhirnya ya baru baru ternyata kalau dia misalnya harus saya kasih 30, ujung-ujungnya mereka bilang untuk dapat untung saya naikkan harga kan gitu. Hmm. Padahal harga itu kan nggak boleh sembarangan ya. Itu ada pricing strateginya kan gitu ya. Betul. Nggak Betul. bisa. Karena saya pengen untung saya naikkan harga. Ya kalau value-nya ya nggak sama dengan yang diberikan dengan harganya ya nggak laku lah barangnya misalnya Betul. kan itu. Betul. Ya, memang betul, Mas. Jadi, kalau zaman kita dulu, Mas, itu istilahnya distributor itu cuma geser barang. Ya Ya, betul. mindahin barang Betul. aja. Nah, kalau Betul. sekarang ini, reseller itu punya pasukan, Mas, Ya betul. yang hanya nurut sama dia. Dan Betul. siapa pasukan atau siapa pembelinya itu pemilik barang nggak boleh tahu. Mampus kan yang punya brandnya. Itu keluhan zaman sekarang kayak gitu, Mas. Semua orang datang ke saya, banyak yang datang ke saya, Pak Bi, saya minta dibikinin brand supaya konsumen Ya. saya loyal ke brandnya, bukan loyal ke resellernya.
Ini gimana sih? Kok jadi bulat nih? Iya, iya, iya. Iya. Ya mudah-mudahan teman-teman ini ya paham ya dari pembicaraan kita malam ini lebih Iya, betul. banyak hal-hal yang basic yang harus kita perbaiki, belajar terus ya. Saya 3 aja pesan saya tadi itu kan ya, fundamental itu harus dikuatkan. Kalau mau belajar itu ada smart business map, ada yang lain-lain terserah ya. Kemudian Mas B itu tadi itu ada financials ya yang harus Betul. dianukan. Kemudian narasi, story dan membangun brand itu penting karena tetap aja bagi saya value nantinya yang tertinggi itu biasanya adalah yang intangible itu. Jadi mudah-mudahan Nah, teman-teman yang mau belajar itu Mas ya. ya. Nah, karena Mas Budi menyinggung tentang intangible, maka saya kasih garis bawah itu adalah intellectual property. Itu Ya, kekayaan apa ya namanya? Intellectual property ya. Jadi, ya, nah intellectual property itu kalau yang kita kenal kan cuma satu, Mas, mereknya dihakikan. Terus ya, kemudian produknya dipatenkan. Cuma 2 itu. Padahal ada ya, 5, ya, Mas. Ada 5. ya, ya, Sampai ya, ide saja, rahasia saja betul, itu bisa memiliki nilai. Nah, betul, ini juga betul. saya kepingin bikin workshop khusus tentang Hmm, IP protection gitu. ya. Intellectual property protection. Setelah itu Ya. silakan go public. Nah, kalau IP-nya aja nggak diamankan, nggak ada payung hukumnya, gimana mau go public kan? Itu Ya, pertanggungjawabannya nilainya nggak ada. bagaimana? Betul. Betul, nilainya Iya. nggak ada sih, Mas. Oke. Mas, Iya. aku harus jalan nih, Mas. Sudah jam Yes. 20.34 ya. Terima Udah kasih banyak kelebihan. nih kesempatannya sama Mas B. Ini Ya, kayaknya harus lebih rutin kita sama betul. teman-teman ini. Supaya teman-teman ini kita jaga lah. Supaya masih tetap Ya. bisa ide-ide yang bagus itu bisa berkembang, Mas. Saya jujur aja hampir putus asa, Mas. Hampir Iya. putus asa karena um, bilanginnya susah banget. Dikasih ilmunya, contohin dong, gitu. Ya. Dikasih contoh, ajarin dong, tuntun dong. Waduh, mate nih. Biasanya minta rumus, Mas. Biasanya minta rumus. Ada nggak rumus yang gampang? Bisa deh. Iya. Gitu. Jadi teman-teman kalau mau belajar bisnis itu harus proper. Belajarlah ke Pak Budi. Saya melihat konsepnya Pak Budi itu yang paling simpel, yang paling mudah dipahami. Itu Pak Budi menerjemahkan dari strategi menjadi aksi. Itu luar biasa simpelnya. Itu yang Iya, iya. saya belajar dari Pak Budi itu. Gitu. Sama-sama, Silakan, Mas B. Jadi, ya silakan ikut workshopnya loh. ya, ya. Kapan Thank you, Mas B. kapan lagi Mas? Ada sih di Juni ini, tanggal 23 sih. Ada Oh, Smart Business Advance yang offline. Selama ini kan kita nggak ada offline lagi kan. ya, ya betul. Jadi sekarang ini ada offline karena banyak sekali permintaan teman-teman ya, dan mereka mau yang lebih advance gitu. Jadi kita ada yang advance Smart Business Map-nya. Ya kemarin Oh, kita sudah lewat sih yang Road to IPO-nya. Ya mm, mudah-mudahan teman-teman siapapun, tapi intinya belajar itu yang penting banget supaya ya, jangan kita ketinggalan dengan yang lain. Gitu Mas Bi. ya. Saya juga nanti tanggal 28, 29 Juni ya, itu Berapa hari ada Mas? 2 hari, Oke. itu Ya. workshop bisa bikin brand. Jadi yang Oke. hari pertama ngomongin tentang marketing 1.0 sampai 4.0, yang kedua itu Ya. fokus pada brand. Nah, hari ketiga bagi yang berminat itu Ya. kami sediakan fasilitas konsultasi. Jadi Oke. Oke. mengisi brand plan, mengisi business plan terhadap produknya dia. Jadi harus sudah punya ininya, datanya. Kalau nggak bawa data nggak bisa dikerjain. Ya, 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 ya. Oke. Mas Budi, terima kasih banyak Siap. Mas Budi. Thank you Mas Bi. Nanti gantian ke apa namanya siarannya di Boleh. tempat Mas Budi. Saya pengen juga mengundang kembali Mas Bi deh. Boleh. Salam Alright. buat yang mau dijemput, sama salam juga buat Ya. nyonya. Ya, Thank you. Thank you Mas Bi. saya Salam untuk kapan-kapan Mas Radita ya. ya siap. Saya kapan-kapan ke Blue Korinci nanti. Kita terus. Boleh. Kita live siaran aja di situ. Ya, Ngopi kayak kita situ. kemarin.
Siap. Terima kasih Thank banyak, you Mas Mas. Wi. Ya. Sama-sama ya. Assalamualaikum Salam untuk teman-teman warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Selamat Siap. malam. Salam-salam. Assalamualaikum.